Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa idza stunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diperintah untuk keluar berjihad, maka keluarlah berjihad. Muttafaq alaih. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya jihad, ya, yang namanya jihad itu di antara syaratnya adalah ada imam yang memimpin dan mengomando, penguasa dalam suatu pemerintahan. Ya, jika memang imam, ya, khalifah, penguasa, waliul amr memerintahkan untuk berjihad, ya, maka wajib berjihad. Wajib. Dari sini mengingatkan kita dengan qadhiyah Palestina sekarang. Hamas itu kelompok bersenjata. Itu hizbiyah, partai, organisasi bersenjata yang bergerak sendiri melakukan harakah jihadiyah, pergerakan jihad menurut mereka, mengganggu, menyerang Zionis Yahudi. Ya, dalam kondisi, ya, ini tidak syar'i. Kata Syekh Al-Albani, Hamas harakah laysat harakah Islamiyah. Gerakan Hamas bukan gerakan Islam. Tidak mewakili kaum muslimin dalam berjihad. Tidak syar'i. Mereka di atas kebatilan. Sama? Ya. Kata Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, ini adalah harakah hizbiyah yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mereka, ya, maju seakan mewakili kaum muslimin, padahal tidak, ya, seharusnya, tidak sepantasnya. Itu adalah kelompok hizbiyah yang mereka tidak memenuhi syarat, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Bagaimana bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang namanya jihad harus ada imamnya. Harus ada imamnya. Harus ada pemimpin negara. Pemimpin negara ini yang berijtihad, menetapkan, melihat kemampuan dan kekuatan kaum muslimin, persyaratan-persyaratannya terpenuhi atau tidak. Dia yang kemudian memerintahkan untuk keluar berjihad jika memang memandang ada kekuatan. Kalau itu kelompok-kelompok organisasi partai seperti Hamas, itu bukan jihad, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu apa? Itu fitnah. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Fitnah. Itu fawdha, itu kekacauan. Ya. Baik. Menyerang Zionis Yahudi. Berapa yang berhasil dibunuh dari Yahudi? Zionis Yahudi menjadikan itu sebagai alasan di mata dunia, di mata internasional untuk melakukan agresi serangan balik dengan kekuatan penuh, dengan rudalnya, dengan bomnya, dengan senjata beratnya, ya, senjata apinya. Yang ditindas, yang jadi korban al-mustad'afun, golongan lemah dari rakyat Palestina, orang tua, wanita, anak kecil, meskipun orang tua, wanita, anak kecil termasuk, ya, pemuda-pemuda yang ada yang tidak punya kemampuan, tidak ada senjata, tidak ada persiapan. Al-muhim terjadi apa yang terjadi, penindasan, ya, pembunuhan. Nah,
Katakan berapa orang Yahudi yang berhasil dibunuh oleh Hamas? Katakan berapa? Katakan berapa? 50. Berapa? Kemudian rakyat Palestina berapa yang mati? Itu safaha namanya, itu kedunguan. Ya. Justru gara-gara mereka, inilah yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan, itu bukan jihad tapi fitnah. Fawdah, kekacauan, bikin kacau di Palestina. Nah. Ya. Bahkan ada keterangan Ibn Utsaimin yang maknanya wallahu alam, boleh jadi ada kemungkinan ada taktik Zionis Yahudi memunculkan gerakan itu tadi, harakah tadi, ya, supaya mengganggu Yahudi sehingga mereka punya alasan untuk menghabisi rakyat Palestina sebelum berkembang. Akhirnya apa? Jadinya apa? Layu sebelum berkembang. Butuh persiapan yang lama jika mau melawan dan berjihad untuk mengusir Yahudi dari Palestina. Butuh kekuatan besar dan butuh waktu yang lama. Ya, syarat-syaratnya kekuatan yang pertama yang juga disinggung oleh ulama Syekh bin Baz, Al-Albani dan yang lainnya, yaitu kekuatan iman yang pertama. Nah, bagaimana bisa diharapkan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala apabila orang-orang dalam keadaan dalam kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan, ya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pertama kali tolong agama Allah. Bagaimana caranya? Ya, menolong agama Allah. Taati dulu syariat Allah. Agama Allah syariat Allah dilaksanakan. Nah, tauhid, akidah diluruskan. Ya. Jauhi kesyirikan. Kemudian dosa-dosa besar yang lainnya. Di atas kesolehan, ketaatan. Nah, itu kemudian menuju jihad. Allah akan menolong dan mengokohkan. Ada dalam kondisi ya penuh dengan kemaksiatan, bagaimana bisa datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian butuh personil yang banyak, kekuatan, persenjataan. Butuh disiapkan. Ya, kita tahu bagaimana Masjidil Aqsa ketika direbut oleh pasukan salib Romawi yang datang dari Eropa, dari barat. Ya. Di zaman itu. Ya, dan terjadi pembantaian besar-besaran di Baitul Maqdis yang sangat mengenaskan. Dan jatuh di tangan mereka, dikuasai oleh mereka. Bagaimana ceritanya sampai bisa direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Itu ratusan tahun hitungannya dengan per abad itu. Dan itu dengan persiapan yang panjang. Ganti generasi, sekian generasi. Bermula dari seorang mujahid namanya Zanki di Mosul. Dia berusaha bangkit, berjihad, mengumpulkan target pertama adalah menyatukan seluruh wilayah Syam. Ya, supaya punya kekuatan yang besar. Dia berjihad, merebut satu wilayah, berhasil, lanjut menyerang wilayah yang lainnya. Tujuannya untuk disatukan di bawah kepemimpinannya, untuk diajak berjihad, karena orang ketika itu lesu dengan jihad dan dalam keadaan lagu, ya, kemaksiatan. Tidak ada semangat jihad. Larut dengan kemaksiatan. Dia mulai. Dia punya anak namanya Nuruddin. Digembleng oleh dia. Ya, jadi komandan, ikut berjihad bersamanya. Ya. Dan di masa itu, awal itu Salahuddin Al-Ayyubi baru lahir, baru bayi dia. Orang tuanya ya
bergabung dengan Az-Zanki, masuk di barisan Az-Zanki. Salahuddin Al-Ayyubi dibina, digembleng di situ, di lingkungan itu, ya, sampai ya, Zanki meninggal, Nuruddin putranya yang menggantikan posisinya semakin meluas wilayahnya, ya, Damaskus dan yang lain semuanya, seluruh Syam sudah disatukan. Bahkan Nuruddin sangat berharap dirinya yang akan memerdekakan Baitul Maqdis. Dia menyiapkan mimbar yang dia akan letakkan ketika berhasil, ya. Kemudian tersisa tapi Mesir ketika itu masih di tangan Bani Ubaid. Tapi itu khalifah terakhirnya, dan khalifah terakhirnya sakit-sakitan, lemah, tidak punya wibawa, tidak punya kemampuan memimpin, karena pasukan salib akan menyerang Mesir. Kemudian dari sana minta bantuan ke Syam, ke Nuruddin, dikirimlah Salahuddin Al-Ayyubi untuk membantu mereka. Singkat cerita, Salahuddin Al-Ayyubi tinggal di Mesir dan tidak balik sampai akhirnya khalifah tersebut tadi meninggal, sampai akhirnya singkat cerita Salahuddin Al-Ayyubi yang jadi pemimpin di Mesir. Nuruddin sakit parah, meninggal, ya, goncang di Syam. Salahuddin membawa pasukan, mengumpulkan, menyatukan wilayah-wilayah di Syam yang goncang, dibawa kekuasaannya. Mesir dan Syam sudah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Minta izin kepada Khalifah Abbasiyah, masih ada ketika itu, minta izin untuk menggempur pasukan salib di Masjidil Aqsa, tahrir Masjidil Aqsa. Di bulan Rajab berangkat Salahuddin Al-Ayyubi dan berhasil direbut kembali. Itu panjang, butuh persiapan, bukan seperti itu, seperti Hamas sekarang ini. Ya, ini hakikat yang harus difahami. Nah, jadi harus ada imam yang memimpin, yang mengomando. Kalau tidak, ada Hamas, ada ini, ada itu, ya, ujung-ujungnya nanti antara partai ini partai itu sikat satu sama yang lainnya, berebut kekuasaan. Nah, banyak kekacauan, fitnah, kata Syekh Shalih Al Fauzan. Nah, barakallahu fiikum.